Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Sobat, teman-teman, penumpang, relasi, atau calon penumpang. Kali ini saya akan mengunggah video berapa atau estimasi biaya yang harus dikeluarkan ketika merujuk pasien yang harus diberangkatin ke rumah sakit di luar Papua. Mungkin ya di Jawa itu ya Jakarta, Semarang, Jogja, Solo dan seterusnya. Atau di Sumatera atau di Sulawesi. Kita akan kasih gambaran yang selama ini kita urus. Memang berat rasanya ya kalau berhadapan dengan situasi biaya dan sulit untuk kadang kita kaget dan sulit untuk kita terima. Loh, kok besar sekali biayanya? Bagaimana ini? Ya memang seperti itu. Karena namanya ngurus pasien ya. Pasien itu yang harus diberangkatkan itu saya juga merasa gimana ya? Merasa mau menyampaikan saja rasanya berat. Karena apa? Karena biaya itu di atas 50 jutaan lah selama ini yang kita urusin. Apalagi yang pasiennya itu patah tulang. Ya kalau hanya pakai kursi roda sih request saja nggak masalah. Ini kalau sampai patah tulang atau penyakit yang sekiranya itu yang harus dirujuk itu luar biasa. Karena apa ya? Karena yang paling mahal itu adalah kursinya, seatnya. Seatnya itu kalau parah itu sampai 9. Menggunakan seat itu sampai 9 kursi. Terus harus dokter atau ya minimal suster lah yang harus ikut. Itu tiketnya sudah pulang pergi. Terus keluarga itu pasti ikut. Pasti ada yang mendampingin. Kalau susternya tadi itu mesti harus pulang pergi atau dokternya itu pasti pulang pergi tiketnya. Karena memang dinasnya di rumah sakit setempat sini harus pulang pergi. Terus keluarganya katakanlah mungkin 1 atau 2 orang yang harus berangkat, yang harus dampingin. Terus lagi belum pakai oksigen itu ya ada yang oksigen portable yang bisa dibawa-bawa itu juga ada. Itu kalau memang membutuhkan pasien harus bawa juga. Nah, nanti seperti di atas kalau memang butuh diinfus dan seterusnya itu makanya harus ada suster atau dokter tersebut. Jadi memang selama ini kita kadang ya namanya orang sakit ya yang menimpa keluarga kita atau bahkan orang tua kita yang harus diberangkatkan. Jadi tata caranya seperti apa nanti di kesempatan ini kita sampaikan ke calon relasi atau calon penumpang atau sobat atau teman-teman yang selama ini kita sudah sama-sama berhubungan baik untuk urusan-urusan keberangkatan. Jadi seperti itu. Yang pertama kita harus urus surat rujukan itu yang dikeluarkan dari rumah sakit setempat sini. Kemudian surat itu kita bawa ke karantina bandara yang akan memverifikasi untuk keberangkatan. Terus kita ngurus stretchernya itu tidak serta-merta ada karena di setiap stasiun itu belum tentu ada. Jadi maskapai itu tidak membawa stretcher ke sana kemari kecuali memang dibutuhkan. Oh di bandara sana dibutuhkan. Itu stretchernya itu kemungkinan ada di Ujung Pandang atau di Surabaya itu dibawa dulu sini. Makanya kita request, kita order istilahnya. Karena tandu atau stretcher itu ya seperti itulah harus kita order dulu. Nah, setelah itu ya seperti biasa sampai di bandara kita urusin
artinya check-innya atau stowing barang, timbang barang, masuk uang tunggu, kita ikuti prosedur. Seperti itu baru nanti bisa kita berangkatin. Memang ya selama ini itu kadang saya rasa kasihan. Kasihannya gimana ya? Biayanya banyak biayanya, tidak sedikit. Tapi harus bagaimana kalau memang harus dirujuk. Makanya kalau bisa ya aduh ya Allah, jangan sampai kita ini terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya, mungkin apa ya, saya nggak bisa nyebutkan entah itu tabrakan atau apa, aduh jangan deh, ngeri. Jadi kita biasa-biasa saja menjalani hidup. Tapi kalau memang harus dihadapkan dengan kesulitan seperti itu, ya kita hadapin. Mungkin ya bagi orang yang tidak membutuhkan, wah ini mengupload apa ini? Mengupload atau kasih naik video kok orang sakit. Ya memang kadang kita belum butuh atau tidak butuh, tapi bagi yang membutuhkan itu kan perlu sekali ini. Gimana tata caranya ketika kita memberangkatin? Kita harus berurusan dengan barang ini. Nah, berurusan dengan maskapai atau agent travel yang bisa mengurusin pasien ini. Jadi selama ini di lapangan saya memang sudah berapa kali lah, puluh-puluh kali mungkin sudah, karena dari tahun 95 itu saya sudah ngurusin barang ini. Jadi sudah hafal. Cuma prosedurnya mungkin ya ada perubahan. Perubahan tidak seberapa banyak lah. Saya pikir prosedurnya hampir sama lah. Jadi seperti itu. Ketika sudah dihadapkan dengan peristiwa yang harus kita urusin atau kejadian yang harus kita urusin, ya kita hadapin saja. Gimana supaya kita ini semua clear, masalah keberangkatan, masalah biaya tiket, atau masalah-masalah lain yang harus segera kita selesaikan. Gambaran-gambaran yang seperti itu mungkin kaget ya. Kenapa? Nah, saya kalau membicarakan mungkin orang kaget, karena saya ini juga pernah dan beberapa kali ngurusin jenazah yang untuk diberangkatkan. Nanti tata caranya ngurusin jenazah nanti di lain kali akan saya sampaikan. Gimana prosedurnya ketika jenazah ini akan diberangkatkan ke kampung halaman, dari perantauan ke kampung halaman. Nanti ada prosedurnya juga. Mungkin di kesempatan lain bisa kita sampaikan. Nah, untuk kali ini tata caranya atau prosedurnya ketika memberangkatkan orang sakit atau pasien yang paling parah itu patah tulang. Aduh, saya rasa kasihan kalau patah tulang. Jadi gambaran-gambaran itu ya semoga bermanfaat. Bukan berarti saya itu menggurui, tidak. Karena saya itu di lapangan barang-barang ini sudah hal biasa untuk saya urusin, dan saya tetap mengedepankan pelayanan. Gimana persoalan atau gimana beban beratnya orang ini supaya segera berakhir. Bukan berarti saya harus ngurusin segalanya sampai ke daerah sana, tidak. Jadi apa yang bisa saya urus segera kita urus. Jadi kita memberi gambaran, kita memberi pencerahan, kita memberi pandangan sesuatu kepada orang ini supaya oh harusnya begini. Jadi semampu saya akan tetap urusin sampai kelar, sampai ke bandara dan boarding. Saya pikir begitu dulu ya untuk teman-teman, barangkali saya kilap dalam menyampaikan atau kurang lebihnya saya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui, tapi mungkin sebagai gambaran, estimasi gambaran berapa biaya yang harus dikeluarkan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Om Swastiastu.